Halo sahabat catur, pada video kali ini saya akan membagikan sebuah jebakan catur yang saya khususkan untuk level pemain catur kuat sampai level master. Dan ini jebakan tidak akan bisa memperangkap pemain pemula atau pecatur standar. Sebab jebakan ini baru terjadi pada langkah 16. Sedangkan pecatur pemula hanya mampu melakukan langkah-langkah teorinya paling-paling 3 langkah, 5 langkah, 7 langkah, dan kemudian dia sudah salah langkah dan sudah terperangkap dalam jebakan. Itulah yang dinamakan dengan jebakan pemula atau jebakan standar. Sedangkan jebakan yang akan saya bagikan kali ini, setelah kedua pemain melakukan langkah-langkah terbaik atau langkah-langkah textbook sampai 15 langkah lebih, maka salah seorang pemain melakukan langkah yang lemah. Sebab pada satu posisi ada satu langkah yang lemah dan ada pula langkah yang kuat. Itu beda-beda tipis. Sulit kita membedakan apakah itu langkah terbaik atau langkah terjelek. Nah, untuk lebih jelasnya sekarang mari kita mulai langkah-langkah permainan caturnya sampai ke posisi jebakan. Di sini putih memulai dengan bidak maju E4. Hitam bidak maju C5. Ini adalah pertahanan Sisilia yang sangat terkenal dan paling banyak dimainkan di tingkat pecatur master sampai sekarang. Kuda F3, pengimbang buah. Hitam, kuda C3, juga pengimbang buah. Putih, gajah C4, mengembangkan buah. Juga persiapan rokade dan menekan bidak hitam di F7. Ini langkah yang paling sering dimainkan oleh putih untuk gajahnya yang di F1. Hitam bidak E6. Di sini hitam sengaja majukan bidak E6 di samping membuka gajah di F8, juga mematikan serangan gajah di C4. Putih rokade, pengamanan raja dan mengaktifkan benteng. Hitam bidak A6, persiapan untuk menyerang di sayap menteri. Putih bidak D4, juga melakukan serangan di pusat papan. Hitam bidak B5, melanjutkan rencananya menyerang di sayap menteri. Putih, langkah terbaiknya gajah E2. Hitam bidak maju D5, mengajak pertukaran bidak di E4. Putih bidak pukul bidak. Hitam bidak E6 pukul D5. Putih D pukul C5. Tujuan putih atau strategi permain putih di sini sudah jelas, untuk membuat bidak D5 putus dengan bidak lainnya. Artinya bidak D5 bisa diserang oleh putih. Ini rencana yang sehat dari putih. Hitam pukul bidak C5. Di sini putih kuda C3 mulai menyerang bidak D5 yang sudah lemah karena tidak ada pengawal bidak di belakangnya. Dan di sini hitam gajah E6, tujuannya sudah jelas, menambah bantuan terhadap bidak di D5. Di sini kuda G5 untuk memukul gajah yang membantu bidak D5.
Di sini hitam mengabaikan, hitam kuda F6, persiapan rokade. Dan di sini putih pukul gajah F6, E6, dan hitam F pukul E6. Dan di sini putih gajah G5 mengikat kuda di F6, dan hitam rokade mengamankan raja dan mengaktifkan benteng. Sampai di sini posisi tetap berimbang. Artinya kedua pemain sama-sama sudah menguasai teknik-teknik bermain tingkat tinggi. Belum melakukan langkah-langkah yang lemah. Sekarang putih gajah D3 mulai kembali melakukan serangan ke arah sayap raja dengan menyerang bidak di H7. Hitam kuda E5 mengancam gajah di D3 yang menekan bidak FH7. Dan di sini putih menteri E2, sebab tidak mungkin gajah lari. Kalau gajah yang kembali ke E2 berarti putih sudah kalah tempo. Jadi teori yang jelasnya sini yang bakunya tentu menteri E2. Tujuannya menyerang kuda di E5. Dan di sini otomatis hitam menteri D6. Tujuannya melindungi kuda di E5. Nah, sekarang sahabat-sahabat perhatikan, di sini ada dua langkah dari putih yang tujuannya sama-sama menekan kuda di E5. Yang pertama, benteng E1 menekan kuda di E5. Nanti setelah terjadi pertukaran, maka bidak E6 hitam sudah lemah. Itu ide daripada benteng E1. Sekarang langkah yang kedua yang logis dari putih, gajah F4. Tujuannya juga menekan kuda di E5. Dan kuda tidak bisa diangkat karena menteri di belakang. Sedangkan kalau benteng tadi di E1, kuda bisa diangkat, tapi bidak belakang yang tinggal. Jadi sama-sama baik menurut putih bila kita analisa sepintas lalu. Karena tujuannya sudah jelas. Sekarang kita mulai yang pilihan gajah. Gajah E4. F4 menekan kuda di E5. Kuda G4 melindungi gajah kuda di E5 sekaligus menekan petak F2 dan sekaligus benteng mengancam gajah. Maka di sini langkah yang logis untuk putih. Gajah G3 melindungi peta F2 dan sekaligus menghindar dari ancaman benteng. Di sini hitam bidak H5 menambah perlindungan terhadap kuda di F4 di G4. Dan di sini hitam bidak maju H3 mengancam kuda. Tujuan daripada putih di sini sudah jelas. Bila kuda diangkat, maka kuda E5 sudah gratis. Maka di sini hitam bidak maju H4. Tujuannya juga sudah jelas. Kuda tidak mungkin diangkat dan dia harus melakukan penyerangan terhadap gajah
di G3. Maka di sini mau tak mau sudah harus terjadi pertukaran. Di sini menteri pukul kuda, maka bidak pukul gajah, menteri pukul bidak, dan posisi tetap berimbang. Sekarang kita lihat yang pilihan kedua. Di sini benteng A E1 juga menekan kuda di E5 sama dengan gajah tadi, tujuan juga sama. Tapi di sini kelebihannya kalau kuda diangkat, maka bidak E6 yang menjadi sasaran karena sudah diserang oleh 2 buah putih. Jadi yang 2 langkah ini sama-sama terbaik. Itu kalau analisa sepintas. Sebab ada pada posisi-posisi tertentu, langkah terbaik dengan langkah jelek itu beda-beda tipis, sulit membedakan. Nah, di sini karena kuda tidak mungkin diangkat, atau bisa diangkat wajib pukul gajah. Tapi di sini hitam tetap rencana seperti semula, kuda F G4. Tujuannya untuk melindungi kuda di E5 sekaligus menekan bidak di F2. Dan kalau tadi saat gajah di sini, maka gajah membantu. Dan sekarang karena ini sudah ditekan 3, ada gajah, ada kuda, ada benteng. Maka di sini putih kuda D1 menambah bantuan terhadap bidak F2. Dan disinilah letak jebakannya. Kuda F3 dan putih menyerah karena 1 langkah mat, tidak bisa dielakkan lagi. Nah, sahabat catur, inilah yang dinamakan dengan jebakan catur tingkat tinggi. Karena pada posisi-posisi tertentu, sulit membedakan langkah terbaik dengan langkah yang lemah. Kalau kita hanya menghitung sepihak, artinya kalau kita hanya menghitung rencana-rencana kita, dan hanya memperhatikan rencana lawan sepintas. Nah, sahabat catur, inilah jebakan yang juga sering menelan korban di tingkat pecatur lanjutan. Ingat, bukan pecatur pemula. Karena pecatur pemula atau pecatur standar tidak akan mampu mengikuti langkah-langkah sampai langkah ke-16 seperti yang saya perlihatkan sekarang ini. Ini terjadi jebakan dalam catur real. Artinya bukan jebakan yang saya bikin-bikin sendiri, tetapi dari pertanding catur tingkat internasional. Oke, sahabat catur, itu tadi sebuah jebakan. Semoga bermanfaat untuk menambah koleksi jebakan catur Anda. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini stalemate atau remis. Silakan Anda cari langkah terbaik hitam di sini untuk menciptakan remis dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar saya akan mengepinnya agar sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa.